Saya nggak pernah khawatir, Pak, untuk membela PT. Tidak akan mundur sejengkal pun untuk bela PT. Ya. Jadi kasih tahu badut-badut yang berusaha merusak PT, saya tidak pakai baju ormas-ormas saya yang lain. Saya pribadi akan mendampingi PT. Ya, itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam malam yang berbahagia ini. Dan kita sangat berbahagia karena walaupun ada anak-anak kita yang agak nakal, tapi biarlah itu. Ya. Tapi kita harus bersyukur. Ada Bapak Sekjen Bimas Islam, ya. Ada Bapak dari Dismental Provinsi DKI. Terus ada Abah Edi Sulaiman, ada Abah Ali Karim, ada dari Lembaga Wakaf Bapak Guntur Subagja, ada PCNU, dan mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terutama dari teman-teman lintas agama. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya terkaget-kaget dikala di sini ada, saya lupa, ada Adinda Farhat Abbas sama Hani Kristanto. Tepuk tangan dulu Pak Farhat Abbas sama Pak Hani. Ya, saya lupa. Saya ini sebenarnya main ditunjuk de facto, de jure apa de facto kata Pak Denny tadi. Main tembak aja dia. Jadi gini, saya akan ceritakan sejarah PT. Kebenaran sebenarnya yang paling tua di sini Edi Sulaiman. Yang kalau soal PT yang bukan kaleng-kaleng cuman ada 3 di sini. Saat ini maksudnya yang tahu sejarahnya PT. Edi Sulaiman, Ali Karim, dan saya sendiri. Nama PT dari zaman Bahala tahun 61 adalah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Saat Orde Baru dirubah karena tidak boleh kata-kata Tionghoa hari itu. Jadi Pembina Iman Tauhid Islam. Di zaman Orde Baru, waktu itu habis peristiwa 65, PT dipegang oleh Direktur A Bais, yaitu Brigjen Isa Idris. Ya, itu clear itu. Di zaman Beni Murdani. Teman-teman masyarakat Tionghoa, adik-adik saya termasuk saya semua, itu gelisah waktu itu. Karena namanya Pembina Iman Tauhid Islam, terus maunya gerakannya semua orang Tionghoa kalau bisa diidentikan hari itu berbau komunis karena dia Direktur Abais. Akhirnya diadakan Munas, kalau nggak salah Rapimnas, Rakernas kalau nggak salah. Ternyata karena ketidakpuasan DPW atas kepemimpinan yang berbau waktu itu, mereka didoktrin oleh orang-orang yang tidak berkompeten di PT. Akhirnya forum Rakernas berubah menjadi Munas luar biasa. Ya. Akhirnya karena chaos, ribut di antara saudara-saudara kita pengurus PT, diambil jalan tengah. Akhirnya saya dipilih sebagai ketua umum. Jadi ketua umum
PT yang kebenaran dari suku Tionghoa pertama setelah Orde Baru adalah saya sendiri. Pak Ali Karim, Pak Edi Suleman tahu itu semua. Jadi kalau ada nama di luar Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, ini kita yang balikin dari pembina iman tauhid Islam, karena zaman Orde Baru nggak boleh pakai Tionghoa, kita balikin jadi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Terus kalau ada yang ngaku-ngakuin bukan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, pasti kaleng-kaleng. Ya. Ya. Tapi sebelum masuk ke situ saya mau cerita dulu. Saya ketua umum PT 2 kali, bukan 1 kali. Jadi tahun 2000 ya, Pak Edi ya. Saya ketua umum PT 2 kali dipilih secara demokratis. Saya bukan pemberian, atau bukan sabotase, atau bukan plagiat, copy paste. Biang keroknya adalah Edi Suleman. Karena tidak ada figur waktu itu, Munas yang harusnya mencalonkan saudara-saudara kita dari daerah tertentu, akhirnya semua sepakat memilih saya untuk jadi ketua umum. Formaturnya langsung menunjuk saya. Tapi lagi-lagi saya nggak kepengen. Jadi pertama juga saya nggak kepengen. Itu. Pertama kalau saya ceritain nanti panjang. Yang kedua aja. Yang kedua juga nggak kepengen. Setelah secara aklamasi saya dipilih sebagai ketua umum, saya langsung bilang, saya minta teman-teman yang pada kepengen nih ketua umum, waktu itu ada yang sekarang di pengurus PT yang sebelah sono, ya kan, yang kerjaannya cuman ngaku-ngaku doang, jadi pembina, ngaku pembina, terus mau mengatur PT persatuan, lucu kali ya. Ini anak baru lahir masa mau ngurusin kakeknya, ya kan? Saya dengar Edi Suleman marah-marah kemarin di voice note. Apaan itu katanya, main ngaku-ngakuin. Jadi saya bilang sabar, saya tahu kelakuan Pak Edi ini. Orangnya emosional, tapi hatinya bersih. Ya, itu Edi Suleman. Ali Karim orang yang juga bersih hatinya, dan dia tidak memihak kemana-mana, selalu arif dia. Nah, setelah 2 kali saya jadi pengurus, saya nggak mau juga karena saya sibuk, 1. Kedua, saya nggak mau PT pecah karena ada dualisme dari provinsi-provinsi tertentu tidak setuju. Akhirnya saya pilih Bapak Haji Trisno Adi, saya serahkan dia sebagai ketua umum. Jadi Trisno Adi bukan muktamar, hadiah dari saya. Saksinya Edi Suleman, Anda hakim. Ya. Pemimpin itu harus bijaksana, jangan mentang-mentang. Belum jadi pemimpin, apalagi sudah mentang-mentang, terus pakai nipu-nipu, nyuri logo orang. Ya kan? Ya. Saya kasih tahu, kelakuan seperti itu, ibarat, ini saya bilang, anak taman kanak-kanak. Kita bapaknya punya pistol beneran, terus dia bilang, Papa, minta pistolnya pinjem. Kasih aja yang dummy pistol-pistolan. Nah, dia seneng tuh main pistol-pistolan. Terus papa gelarnya banyak ya. Aku juga punya, tempelin aja pakai gambar tempel. Gelar saya doktor, profesor, ya kan, kalau perlu pakai gelar Tuhan. Ya kan? Dan ini yang terjadi. Ada badut-badut yang kepengen PT ini berubah dari persatuan menjadi nama lain. Terus caranya nggak mau berani ikut Munas. Bertanding dong, ikut Mukernas, muktamar. Ya kan? Jangan copy paste yang kepengurusannya tidak punya DPW, tidak punya DPC. Mana gengsinya, Bos? Apalagi laki, ya kan? Saya hadir hari ini antara sedih dan bahagia.
dan juga marah. Marahnya saya bukan marah mau mukulin orang atau mau ngedemo orang, enggak. Marahnya saya kok ada ormas yang umurnya 61 tahun loh, dari tahun 61, terus ada sekonyong-konyong, ada oknum yang tidak bertanggung jawab, mendingan sebut oknum apa badut ya? Setujunya apa? Oh badut, oh ya. Kalau gitu ada badut yang main ngambil, terus menempelkan logo PT didaftarkan. Kita juga tahu. Coba deh tanya Bimas, Dirjen Bimas Islam, yang diakui nanti siapa? Pemerintah harus turun tangan. Jangan yang abal-abal karena cuma bisa mendaftar, terus bermain dengan oknum, terus logo orang main di jambret. Ya kan? Ini yang harus pemerintah luruskan. Pemerintah DKI, teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman MUI, lembaga wakaf, aparat kepolisian, semua TNI harus nuraninya loh bicara. Terus dia pikir, ada badut ini berpikir setiap dia foto-foto sama jenderal-jenderal, dia pajang, dia tulisin, dia buat nakut-nakutin. Siapa yang takut? Saya sih takut memang. Makanya saya minta hari ini ada Edi Sulaiman, ada Ali Karim, ada Farhad Abbas, ada Hani Kristanto, dan yang lain-lain. Jagain, kalau saya takut nggak bisa stop saya. Jadi makanya saya bilang, PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, kalian nggak usah ragu. Saya sampai akhir hayat akan mendampingi kalian. Ya, Allahu Akbar. Merdeka. Jadi, tapi saudara-saudaraku, biar bagaimana, itu adalah anak-anak kita, adik-adik kita, wajib dirangkul, ya kan, jangan dipukul, ya kan, dirangkul, diajak bicara. Namanya anak kecil, lu kasih pistol-pistolan aja udah seneng, ajak dia, pegangin pistol beneran, tapi jangan dikasih peluru, kalau peluru kosong, biar lebih lucu mainnya gitu, ya kan. Kalau mau pakai gelar, sekalian gelar. Kalau di teman-teman Nasrani ada santo, ada beato, ya kan. Ini kita nggak usah ke Tuhan, pakai santo atau beato aja lah. Ibaratnya mungkin kalau di Islam tuh mungkin pakai kiai langitan atau apa. Habis lucu-lucuan kayak badut gitu. Nah, banyak badut-badut politik, badut-badut PT, bukan politik. Badut-badut PT banyak. Tapi di sono, di sini asli, nggak kaleng-kaleng. Setuju nggak? Ya kan? Nah, disinilah saya kepengen teman-teman PT yang mau muktamar, terutama dari DPC, DPW yang punya suara, jangan ya pecah lagi. Sedih, saya sedih. PT ini berperan zaman Orde Baru, dan mudah-mudahan perannya PT ini sampai sekarang akan terasa. Coba lihat, orang taunya yang namanya mualaf itu mau ada Yayasan Karim, mau ada Baba Alun, mau ada mualaf. Orang taunya yang namanya orang Tionghoa masuk Islam PT. Kita harus akuin itu, ya kan? Jadi apapun namanya nggak apa-apa. Teman-teman mau buka apa aja boleh, ya kan? Tapi jangan dong, ya kan? Jangan pakai nyuri-nyuri. Di Islam diajarin nggak nyuri. Di Islam diajarin harus kesatria. Kalau udah nggak kesatria, bagaimana mau jadi pemimpin? Terus kalau jadi pengurus, saudara, ipar, anak beranak, cucu, engkong, semua masukin. Nggak ada DPC, nggak ada DPW, ngaku yang paling sah. Nah, pemerintah juga harusnya, Pak, terutama dari DKI untuk Bimas Islam, terutama teman-teman dari ormas-ormas Islam, harus lihat PT yang benar ini adalah PT persatuan.
Dan sejak 61, kalau ada orang yang nyolong logo karena dia bermain sama oknum, dan ini wajib dilaporkan secara hukum. Kalau bisa dirangkul, dirangkul. Kalau tidak, jangan dipukul pakai fisik, dipukul pakai hukum. Ada ahli hukum, ada Farhad Abbas. Ya kan? Farhad Abbas, dia sudah menyatakan siap bersama-sama PT, betul Pak Farhad Abbas, tepuk tangan. Jadi makanya saya bilang, kalau sejarah PT ini saya mengerti. Edi Sulaiman pelaku sejarah, Ali Karim terutama ayahnya. Yang namanya Ali Karim itu ayahnya Abdul Karim Cheng Hin. Itulah dia yang mendirikan PT. Dulu ada 3 tokoh. Tokoh politis Bung Karno, tokoh agama waktu itu Buya Hamka, ya kan, dan Ali Karim. Itu Yap Asyong yang mendirikan juga 61, itu kan. Tapi 3 tokoh ini sahabat baik, dan ini yang mendirikan PT. Jadi saudara-saudaraku, kita harus tahu sejarah PT, ya. Tapi kalau ada adik-adik kita yang nakal, ya, yang lucu-lucuan boleh. Tapi kalau sudah melanggar hukum, memfitnah, jangan khawatir. Ambil tindakan tegas, terukur kalau teman-teman polisi yang bilang. Oh, Bapak Edi naik, Bapak Edi nanti naik, pasti naik, karena dia pelaku sejarah, dia harus bicara, memang. Ya, jadi makanya ini situasi ini kita manfaatkan, biar teman-teman terutama anggota PT tahu dan teman-teman dari pemerintahan tahu, PT yang benar sama PT yang abal-abal yang mana sih, ya kan? Jadi kalau yang benar pasti ada DPW, apalagi tadi udah ada 20 DPW, keren banget ini PT. Ya kan, makanya saya terima kasih sama Pak Denny, Anda sebagai PLT luar biasa. Dan saya ceritakan juga, Anton Medan, walaupun orang bilang mantan preman, dia lebih kesatria daripada badut-badut yang lain. Maaf aja Pak, Anda, saudara Anda ya badut itu katanya. Ya maaf aja, saya harus bicara, dan mudah-mudahan Anda nggak jadi badut, ya kan? Karena dia orang baik, dia yang membawa Pak Trisno Adi sebagai jalan tengah, ya kan? Saya nggak pernah khawatir Pak untuk membela PT, tidak akan mundur sejengkal pun untuk bela PT. Ya. Jadi kasih tahu badut-badut yang berusaha merusak PT, saya tidak pakai baju ormas-ormas saya yang lain. Saya pribadi akan mendampingi PT. Ya, itu pasti kita. Jadi makanya saya bilang, saya sedih tapi saya bahagia. Hari ini kita harus bersama-sama bergandengan tangan. Ormas ini 61 tahun. Ormas yang luar biasa dan jasanya juga banyak buat Republik ini. Ya, jadi saya juga pesan. Kenapa saya bilang Anton Medan lebih kesatria? Dia berani ikut Munas. Dia tidak fotokopi, bikin ormas yang sama, main dengan oknum, ngambil logo orang. Anton Medan mau ikut Kongres PT, Muktamar PT di Pontianak, minta izin sama saya. Ji, lu mau maju lagi nggak ketua umum? Manggil saya aja. Enggak, gue izin gue maju ya katanya. Minta izin, dia petarung. Itu namanya petarung, bukan pecundang. Jadi lepas dari orang bilang Anton Medan mantan preman dengan segala macam kekurangannya, saya angkat topi Anton Medan. Ya kan? Tapi kalau badut-badut, sorry, nggak gue lihat sama sekali. Dan gue nggak pernah takut. Lu pasang foto pejabat TNI semua, dipasangin semua, ya kan? Kecil bos. Ya kan? Terus dia foto sama orang, ngajak foto, kenal kagak, terus dikasih namanya deh, label. Buat apa? Dikirim-kirimin. Buat nakut-nakutin kecoa. Yusuf Hamka mah nggak pernah takut yang gituan.
Apalagi ada Denny dikawal, ada Farhad Abbas, ada aparat keamanan, ada Edi Suleman, ada Ali Karim, nggak pernah takut. Jadi saudaraku, jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Pilih ormas Islam Tionghoa yang benar. Ya, tadi Pak Denny mengatakan sudah dibuka kepengurusannya, terbuka buat yang Tionghoa atau tidak Tionghoa, dan itu yang benar. Kemarin saya tekankan, pengurus PT tidak boleh eksklusif, karena PT milik umat, bukan umat Tionghoa Islam saja, tetapi milik seluruh umat Islam. Apalagi sekarang saudara-saudaraku dari lintas agama sudah dibuka PT itu untuk agama lain boleh jadi pengurus. Ayo sama-sama kita bangun PT, karena PT itu mengajarkan semua Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Jadi Islam itu tidak boleh memusuhi minoritas, selalu melindungi minoritas. Karena itu Rasulullah bilang, barang siapa yang memusuhi minoritas, dia bukan umatku. Jadi clear tuh saudara-saudaraku dari lintas agama. Jadi kalau ada orang ngaku Islam, terus maki-maki saudara kita yang bukan Islam, pasti Islamnya salah. Islam yang benar tidak pernah memusuhi. Islam itu cinta kasih. Saya pikir kita harus mengerti. Perjalanan PT kita sudah lewatin. Jadi mungkin kalau saya ngomong kebanyakan nanti cukup bosan, tapi saya minta nanti sebelum saya akhiri ini, besok muktamar jangan ada yang pecah ya. Jangan masih memimpi-mimpi, punya sekoci, kalau di PT sini nggak diterima, terus di PT abal-abal, malu bos, gengsi bos, ya kan, masa kagak punya pistol bener, terus ambil pistol-pistolan, keluarnya air lagi, malu, gengsi, ya. Jadi saya nggak pernah meladeni, bukan karena saya takut, bukan. Lu kesian kalau ngelawan anak kecil, kayaknya zolim kita, ya kan. Jadi udah aja, kalau bisa maafkan, lupakan, maafkan. Tapi kalau nggak bisa, apalagi fitnah. Persatuan Islam Tionghoa menerima duit 5,4 miliar katanya. Itu fitnah. Sudah ada surat dari DKI. Kalau fitnah, suruh yang bersangkutan minta maaf secara terbuka. Ya, itu saudara kita. Ya kan? Kalau tidak, apa boleh buat? Ya, betul begitu Pak Farhad, secara hukum kan? Ya kan? Kita somasi untuk permintaan maaf, itu saudara kan, betul. Islam kan mengajarkan cara-cara semacam kayak perdamaian lah, damai gitu. Kira-kira mungkin Abah Edi mungkin juga udah kepengen menyampaikan, sebab dia pelaku sejarah. Biang keroknya dia untuk saya jabatan ketua umum PT kedua, dia biang keroknya, dia dorong saya waktu itu. Karena dia nggak ada figur, dan figur yang dihadapin orang-orang kaya semua hari itu. Dan semua raja-raja, raja duit waktu itu ya, Pak Edi ya. Tapi kita akalin, mau pindah ya. Makanya kita akalin, caranya banyak. Nanti abis ini biar Pak Edi Suleman jelaskan. Nanti Edi Suleman ceritakan. Jadi sekali lagi saudaraku, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, jangan pernah ragu, ya, jangan pernah ragu. Allahu Akbar. Dan saya minta saudara-saudara ku semua, terutama PT dan dari lintas agama siapapun juga, kita harus tanamkan NKRI harga mati, persatuan harga pasti, pengabdian terhadap negeri sampai mati. Perlindungan terhadap PT adalah panggilan hati. Jadi kurang lebihnya saya mohon dimaafkan, terutama
bapak-bapak yang mungkin tidak mengetahui sejarahnya PT, terutama dari aparat pemerintah, supaya lebih clear, sehingga bisa memutuskan segala sesuatunya itu jangan ngelihat titel atau gelar, yang bahkan katanya titel dan gelarnya sudah dicek oleh Pak Denny, tidak ada terdaftar di Departemen Pendidikan. Oh, yang ngecek lawyer Anton, ya kan? Nah ini kan kalau yang abal-abal dipercaya, besok saya ke DKI daftarin ormas saya, gelar saya adalah Doktor Sarjana Hukum MA Yusuf Hamka, ya kan? Terus saya bukan kiai, saya tambahin lagi kiai. Kalau Gus udah dapat gelar Gus. Iya benar, pengurus PCNU. Betul kan, kalau Gus udah dapat saya kan, karena saya pengurus PBNU kan, ketua PBNU, jadi Gus dapat. Tapi saya nggak mau pakai Gus, karena saya tahu saya nggak pantas. Ilmu Islam saya nggak mendalam. Tapi insya Allah, kalau buat membela Islam, nggak akan mundur saya sedikit pun. Jadi sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.